Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Azhar Dwi Putra dengan NIM 130-222-3123. Kali ini saya akan mempresentasikan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya itu untuk mata kuliah manajemen konfigurasi perangkat lunak. Yaitu di mana tugas ini adalah melakukan continuous code inspection menggunakan yang namanya SonarQube Cloud. Nah, SonarQube Cloud ini ada semacam tools, yang dimana tools ini untuk melakukan pengecekan pada kualitas code kita. Nah, pengecekan tersebut bakal dilakukan secara otomatis menggunakan tools ini. Jadi ini adalah salah satu tools yang sangat berguna untuk mengecek kualitas dari code yang telah kita buat gitu. Nah, mungkin saya akan memberitahukan cara tutorial yang akan saya lakukan menggunakan SonarQube ini. Pertama-tama kita login ke GitHub, yang dimana kita harus mengakses project kita pada code GitHub yang sudah kita punya gitu. Lalu di sini kita lihat import organization. Oke, kita lihat import ya. Kita repositories, kita save. Kita tunggu dulu di sebentar. Nah, ini kita buat key. Nah, key-nya bisa pakai default aja di sini Faris Azhar Dwi Putra. Dan name-nya Faris Azhar Dwi Putra. Kita pilih yang free untuk mengakses continuous atau SonarQube Cloud ini secara gratis untuk melihat kualitas code nantinya gitu. Lalu kita create organization. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini kita tinggal pilih project mana yang akan kita analisis atau kita cek kualitas code-nya gitu. Nah, saya menggunakan tugas MKPA yang dimana sesuai dengan tugas itu menggunakan file basic Java Maven ini, dimana sudah taruh di GitHub yang namanya tugas MKPL. Nah, kita lakukan setup, kita pilih previous version. Nah, ini untuk nantinya di bagian apa ya? Bagian apa yang Google Gets kalau nggak salah. Ini melakukan analisis dulu dari code yang kita ajukan atau yang kita pilih. Kita tunggu sebentar. Nah, baik, sebelum saya menjelaskan ini, saya beritahu ini. Tadi maksudnya si milih preference itu untuk melihat quality gate-nya, nanti bisa saya jelaskan juga setelah penjelasan ini dari main-nya. Nah, ini ada tampilan main atau tampilan home yang dari si SonarQube Cloud ini, yang dimana menjelaskan bahwa ada beberapa atau melihat beberapa isu yang terjadi pada code kita, atau misalkan contohnya bisa dilihat itu dari security-nya ada 0 isunya, terus reliability-nya juga 0 isu udah. Tapi ada di maintainability-nya ada 6 isu yang terjadi pada code saya gitu. Pada kualitas code saya. Nah, ini kita bisa lihat ada 6 isu. Nah, 6 isu ini terdapat banyak pilihannya. Ada bisa dilihat dari security, reliability, maintainability. Tapi dari kode yang saya buat cuman hanya dari kode tugas itu hanya maintainability-nya. Yang dimana kita bisa lihat di sini terjadi adalah duplikasi pada code-nya. Nah, seharusnya ini bisa dilakukan secara atau membuat function atau yang membuat function baru ya untuk menghindari namanya duplikasi ini gitu. Lalu di sini ada severity, ini level-level, yang mana level-level dari code yang dibuat atau risk yang terjadi, yang dimana ada high, medium, low, blocker dan lain-lain. Ini untuk memberitahu seberapa parahnya gitu dari code ini gitu. Selanjutnya ada clean code attribute, yang dimana banyak juga pilihannya, ada konsistensi, ada internality, ada deliability, dan stability dan lain-lain. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini terdapat duplikasi. Oke, mungkin itu bagian ini dan masih banyak lainnya yang bisa diakses atau bisa kita cari tahu mungkin, tapi saya hanya menjelaskan yang bagian yang terjadinya kualitas yang buruk pada saya gitu. Baik, bisa kita lihat dari quality gate-nya. Quality gate ini bisa kita lihat karena tadi saya sudah buat berdasarkan previous code-nya atau kode sebelumnya. Ya, kita bisa lihat lagi di administration, terus quality gate. Nah, quality gate ini kita bisa lihat di bagian sini.
Nah, ini adalah tiket yang sudah dibuatkan oleh SonarQube Otak Cloud ini. Itu no new box dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat sini dan lain-lainnya. Jadi duplikasi suspension coverage 80% dan lain-lain, duplikasinya 3%. Nah, kita juga bisa buat kasus lagi, ngecek berapa sih, misalkan ini contoh duplikasi gitu. Jadi kan banyak hal yang terjadi pada duplikasi ya, buatnya itu. Misalkan kita beri contohnya, contoh duplikasi. Nah, kita bisa add condition, yang dimana kita bisa milih berbagai macam kondisi-kondisi quality gates yang ingin kita cek itu berapa persen. Nah, tapi kan kita isi tadi mau ngecek nih berapa persen dari duplikasinya kira-kira yang ada dari kode tersebut. Bisa lihat di sini operatornya. Nah, persen aja. Oke, baik, tadi terputus suaranya, sorry. Ini maksudnya di operator is greater than ini kita bisa pilih batas dari kualitas kodenya dari duplikasi ini. Berapa persen kira-kira? Saya masukin 50% lah kira-kira untuk terjadinya duplikasi. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini ada baru yang duplikasi lain itu sebesar 50%. Oke, mungkin itu saja dari bagian SonarQube Cloud menggunakan apa namanya melakukan pengecekan kualitas kode tersebut menggunakan SonarQube Cloud. Nah, mungkin selanjutnya setelah video ini saya akan melanjutkan menggunakan yang namanya GitHub. Yang dimana GitHub itu menggunakan SonarQube, tapi dari Maven juga gitu. Baik, mungkin bisa selanjutnya saya skip dulu untuk menyiapkan project-projectnya. Oke, baik. Selanjutnya mengenai menggunakan SonarQube Cloud ini di GitHub. Nah, pada GitHub kita harus memerlukan atau menyiapkan sebuah folder yang dimana ini folder M2 yang berupa settings XML ini yang berisikan ini dari Sonar Scanner Maven-nya. Nah, ini bisa didapatkan secara default tergantung device masing-masing dengan cara membuat folder terlebih dahulu, add file, terus .m2, terus settings XML. Nah, dengan seperti ini baru commit dibuat kode tersebut secara default. Nah, jika sudah, nanti hasilnya seperti ini, si XML-nya. Selanjutnya pada Maven, ditambahkan pada Maven si Maven YML ini, yang dimana ini tambahkan build analysis, yang dimana GitHub token yang didapatkan dari token GitHub-nya, kalau Sonar token didapatkan dari informasi dari organization, disability. Nah, ini bisa kita buat dulu misalkan create token. Nah, kalau create token gini nanti dapatlah si token tersebut yang baru ini. Nah, nanti kalau sudah dapat token ini, kita masukkan ke dalam GitHub, buka GitHub lagi, buka setting, lalu ada di bagian secret action. Nah, tambahkan nih repository baru ini. Nah, masukin kode tadi yang token tadi, lalu buat misalkan namanya apa, token Sonar misalkan tadi. Nah, tapi kan saya sudah buat, jadi tidak perlu saya buat lagi. Nah, ketika karena saya sudah buat token tersebut, masih tadi di bagian Maven tersebut ditambahkan di bagian ini. Nah, kan run very Sonar ini berdasarkan dari defaultnya dari Sonar yang saya gunakan itu menggunakan Sonar Cloud IO. Nah, Sonar tersebut organisasinya dengan nama Farid Azhar Dwi Putra. Nah, ini didapatkan dari ini di bagian organization. Nah, ini ada key-nya nih, organization key-nya namanya Farid Azhar Dwi Putra. Yang tadi yang didapatkan key tersebut dari yang pertama kali kita buat project pada SonarQube Cloud tersebut. Nah, setelah itu project key ini didapatkan juga dapat dari, bisa kita lihat dari bagian my project terus di tugas MKPL. Nah, dari informasi ini bisa kita lihat nih. Nah, si project key-nya bernama tugas Farid Azhar Dwi Putra dengan tugas MKPL. Nah, ini juga organisasinya bisa dilihat juga nih, sama nih dengan Farid Azhar Dwi Putra. Nah, lalu masukin aja di bagian ini
sesuaikan. Nah, jika sudah, siapkan kodenya yang ingin diuji. Misalkan ini kan sudah kayak berubah nih, ada perubahan bagian driver Java dan driver kelasnya. Kita bisa git add dulu. Kita akan git add. Kita cek git statusnya udah di-upload. Oke, kita git push. Git push git commit dulu. Git commit melakukan automation kualitas udah. Nah, kayak gini. Nah, sudah commit, kita habis itu kita push. Salah kompil. Kita push dulu. Oke, sudah sebentar. Oke, mungkin saya terjadi kesalahan, mungkin git pull dulu aja deh. Git pull aja. Nah, kita buka dulu foldernya sebentar. Oke, sorry. Kita ubah lagi sebentar. Status phone, oke. Tambahin beberapa ini. Coba juga baik. Bisa kita lihat. Kita save dulu. Kita push. Oke, sudah perubahan ya. Kita lihat git add dulu. Lanjut edit commit. Melakukan otomatis kualitas udah bisa kita push origin salah kompil. Oke, kita coba. Semoga bisa. Oke, sudah done. Kita cek di sini. Nah, ini ada kompitan baru. Kita lihat di sini kompitan baru di sini. Kita lakukan pull request sebentar. Minta pull requestnya. Salah kompil.
Nah, kita repo request, cek otomatis, kualitas code. Oke, kita repo request. Sebentar, sabar, ada, nunggu dulu, sebentar. Nah, ini dia. Quality gate-nya violet. Nah, ini dia violet. Kita bisa lihat kenapa bisa violet, karena terjadinya maintainability. Nah, bisa dicek lagi nih. Kita bawa violet. Ada 2 isu. Ini di mana ini? Nah, ada yang kurang benar. Yang dimana melakukan duplikat di sini. Oke, kita back dulu. Ya, bukan, sorry. Di bagian ini kita back dulu. Oke. Nah, isunya ini ada 2 isu, yang dimana ini medium juga, tadi saya sudah bilang tadi. Nah, kalau misalkan sudah terjadi kayak seperti ini, alangkah baiknya memperbaiki dulu kualitas kode tersebut. Memperbaiki dulu kualitas kode tersebut. Nah, ini dimana dikasih tahu yang tadi terdapat duplikat code atau pada sistem ini terlalu panjang juga. Maka dari itu alangkah baiknya juga pada saat melakukan request, kita bisa melakukan namanya close request. Seperti biasa, memberikan komen dulu terdapat duplikasi pada code jadi code mail. Nah, bisa beri komen dulu, habis itu kita close with comment, habis itu sudah kita close ininya. Kita close si branch repo request tersebut. Nah, berikut video dari saya mengenai implementasi continuous code inspection, yaitu dimana menganalisa sebuah repository menggunakan si SonarQube Cloud. Nah, menggunakan GitHub dan SonarQube Cloud langsung dari websitenya. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.